like. Sub. Dan share. Nah, itu penting, share. Apalagi Bisa harusnya itu di awal, Bro. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Kali ini aku tidak sendirian dan aku ditemani 2 orang kawan kampus aku. Kali ini kami bertiga ingin menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah pengantar jurnalistik kami. Oke, kalian berdua ya masuk. Jangan lupa bawa asbaknya masing-masing ya. Ini biar aja ya teman-teman, biar kami semua lancar ngomongnya. Kalau anak laki-laki sih biasanya ingin lancar ngobrol ya pasti temannya pasti kopi dan rokok. Oke, kali ini kita bahas apa ya? Oh, sebelum itu kita perkenalan dulu deh. Aku Nur Fajri Ramadan, angkatan 2017. Kalian? Saya Muhammad Firdaus Ali sama angkatan 2017. Saya Muhammad Rahim sama kami bertiga angkatan 17. Jadi ceritanya gini, kami bertiga ini sama-sama di satu universitas, satu fakultas, dan satu program studi. Gimana nih kesibukannya? Sibuknya proposal skripsi, Waduh. Bro. Kalian gimana nih? Kalau aku sendiri sih alhamdulillah aku sudah selesai seminar proposal dan Sombong. disuruh lanjutin untuk revisi sih, tapi ya Gimana agak nih? males lah. Slow dulu ya? Slow nunggu kawan-kawan yang lain lah kan. Ya ibaratnya tuh sering kan orang-orang bilang kalaunya daftar kuliah dan masuk kuliah itu bareng-bareng, lulusnya kita harus bareng-bareng juga, bro. 10 semester dong. Ya enggak lah. Nih, kenapa kakinya, Bro? Santai aja, biar santai, Oh. relax. Hem lagi sibuk ngapain, Hem? Sama, ngurusin proposal, Bro. Kita kloter yang terakhir. Kaku banget sih ngomongnya, rokok. Ngudut Boleh lah, kan? ngudut. Boleh. Ya, biar makin enjoy ya. Ya mudah-mudahan untuk para dosen yang nonton maafkan kami karena kami ngerokok. Biar ngomongnya enjoy. Lancar, Pak. Bu. Bentar ya. Jadi ngomong-ngomong kita malam ini nih membahas tentang ini ya. Fotografi ya. Jadi kita bertiga ini mendapatkan tema podcast tentang fotografi dan lagi-lagi padahal kami bertiga bukan anak fotografi banget dah. Ya megang kamera aja nggak bisa, bro, apalagi Foto-foto ya. foto-foto, video, edit ya alhamdulillah. Ini Iqbal nih yang jago masalah foto-foto video. Ada orang di belakang yang sudah support. Thank you, Iqbal. Thank you, Bal. Masuk, Bal. Thank you, Iqbal. Jadi di kampus kita banyak yang fotografer dan videografer yang sudah bukan bekerja sih, maksudnya Ada beberapa freelance konsentrasi lah, lah. ya freelance di wedding ataupun di event-event luar lainnya. Itu sih suatu kebanggaan untuk program studi komunikasi karena setiap mereka ketemu klien kan pasti ditanya tuh kalian sedang apa nih, kalau pasti kan jawabnya lagi kuliah di sini gitu sih. Sama ya intinya mereka itu banyak dapat relasi, kan ketemu orang banyak tuh. Ya. Banyak dapat relasi mereka. Sama anak-anak komunikasi ini yang ngambil fotografi segala macam ini, mereka emang mengutamakan kualitas. Pasti yang dihasilkannya tuh pasti bagus kayak gitu, Iya. apa segala macam. Cuman lah kurangnya di daerah kita ini untuk dilihat ya, yang orang-orang yang lebih berpotensi kayak gitu kurang dikembangkan kayak gimana gitu. Sebenarnya mereka bisa masuk di suatu pemerintahan, bisa atau bersaing kayak gimana, dengan orang lain. bersaing di kelas. Oh ya, salah satunya gini, kayak video-video company profil pemerintahan, Ya. dinas Ya. ini menurutku itu kayak masih Kurang karena mereka lebih mengutamakan yang ada di suatu instansi itu, bukan padahal banyak orang yang betul. mungkin karena masalah ini juga ya. Ya Minim atau yang kita nggak tahu minim koneksi mungkin.
Jadi membahas masalah fotografi ini mungkin kami sendiri sih kurang paham lah dari orang-orang lain ya. Karena aku sendiri sih konsentrasi aku di kuliah aku sebagai public relation dan Sama kami kami bertiga public ini relation, cuman konsentrasinya public relation. pernah bekerja untuk menyelesaikan sebuah event apa kayak gitu sih Dan yang itu ya kita bertiga sama-sama terjun di event. Ya, kami bertiga ini bukan orang-orang fotografer tapi bisa dibilang yang sering ketemu sama fotografer di luar sana untuk kerjasama lah sama-sama kami dalam menjalankan sebuah event. Ya pastinya kan kalaunya event tanpa dokumentasi ya kurang pasti Nggak- kurang, harus ada dokumentasinya. kayak kesan di suatu event itu nggak ada kayak gitu Iya. apa segala macam. Betul. After movie-nya. Untuk ini, menurut kalian fotografi di kita ambil yang di Kalimantan Selatan aja. Iya. Wih, mati bro. Mati bro. Wah. Canda ini. Ibal kerjaan Ibal ini mati. Kita ulang yang masalah fotografer yang ada di Kalimantan Selatan ini, menurut kalian mereka itu udah di titik ini nggak? Di titik maksudnya udah bisa dibilang job nggak? Maksudnya udah bisa dibilang pekerjaan profesional ya. Ah. Kalaunya aku sih lihat gimana mandang orang profesional bekerja dengan sesuai profesinya itu dinilai dari ketika mereka sudah mendapatkan uang dari hasil kerjaan mereka itu. Contohnya seperti itu sih. Ya kawan-kawan kita di luar kan banyak juga tuh yang ikut di acara-acara wedding kan, di acara-acara eventnya itu mereka pasti menghasilkan uang sendiri sih dari situ. Kalau masalah menurut aku ya, kalau masalah profesional mereka kerja secara profesional karena hasil yang mereka dapat tuh selalu maksimal. Meskipun mereka bekerja di freelance atau gimana kayak gitu, kerjanya pasti maksimal. Cuman agak kasihan juga sih ke mereka atau ke hampir ke semua karena kan dengan adanya pandemi ini kita agak kurang apa segala macam dari pendapatan dan lain-lain gitu. Ya kan dengar-dengar kalaunya wedding dibatasin ya, kalaunya seminggu cuman ada beberapa wedding gitu Ya, untuk betul. saat ini. Dan itu cuman indoor ya bolehnya ya? Ya, Indoor. dibatasi, ada pembatasan gara-gara pandemi ini. Dan juga dari kami ada beberapa yang harus diundur lah dari apa yang ingin kami kerjakan di tahun 2020 ini. Kendala Ya, ini ya. Iya. kendalanya pasti pandemi ini sih. Takut menambahkan kluster-kluster yang baru. Ya betul. Karena aku mandangnya ekonomi kreatif nih yang paling cepat terkena dampak dari pandemi ini dan paling akhir sembuhnya dari pandemi ini. Betul nggak sih? Iya. Betul. Menurut kalian fotografi itu sangat berkaitan di event nggak? Kalau berkaitan tuh mungkin lebih fotografi itu bisa dibilang dokumentasi ya di dalam sebuah event. Kalau divisi dokumentasi itu dibilang sangat penting sih dalam sebuah event karena dari dokumentasi itu bisa mempublish lebih lagi ya event-event Karena kan kita kedua. udah masuk di dunia media sosial nih. Iya. Apa-apa itu harus maksudnya kayak dipublish kan? Iya. Cari pasar. Karena di suatu event itu merasa kurang lengkap. Jadi nggak perfect, kita istilahkan aja kita bikin kopi tanpa gula bakal berasa pahit kayak gitu. Betul. Jadi dengan adanya event tanpa event- dokumentasi. ya itulah jadinya Hambar. hambar jadinya. Betul. Nah, disitulah penting pengaruh sih sebenarnya. Kalau kita bukan anak fotografi sih ya, masalah teknik itu kurang. Tapi menurut aku di Kalimantan Selatan ini fotografer yang ada itu handal-handal semua loh. Iya. Kayak fotonya, Iya. videonya itu kayak udah kelas internasional Iya. menurutku. Mereka itu belajar otodidak apa ada sekolahnya? Mungkin karena kita di bidang komunikasi ya, mungkin
bahkan hampir kebanyakan anak-anak yang berada di komunikasi itu pun dari basicnya emang sudah dari sekolah dasar maksudnya dari SMK gitu. Jebolannya tuh pun jebolan dari emang pegangannya kayak gitu. Iya. Jadi emang nggak heran lah kalau kita melihat dari mutu kualitas mereka itu pasti bakal bagus. Nggak kalah sama bersaing sama yang sudah senior lah istilahnya. Kebanyakan juga karena hobi mungkin ya, terus selalu diasah terus, dan juga masuk di kampus kita mungkin lebih berkembang lagi hobinya. Oh iya, fotografi ini sorry kepotong. Iya. Fotografi ini termasuk hobi yang menghasilkan ya. Kalau kita bertiga ini hobinya cuman apa maksudnya? Kita cuman menikmati hasil karya mereka. Kita itu membuat orang bahagia. Hobi kita itu sebenarnya lebih ke konsep. Beda-beda berarti Mengonsepkan sebuah acara. Karena kan kita tuh kayak emang basic sih ya. Kita di PR kayak gimana, dan kita pun ada mata kuliah manajemen event. Jadi mungkin hobi kita tuh emang di event, jadi kita betul. Ya kami berdua belum ngambil ya manajemen event. Ada ini kendala. semangat. Sebenarnya spot di Kalimantan Selatan ini jutaan mungkin ya spot untuk foto nih. Oh iya, spot kalau masalah spot foto ya, karena kan di Kalimantan Selatan ini objek wisata yang sangat banyak kayak gitu. Hampir setiap kota ada nggak sih ya? Ada. Iya kan ya. Contohnya kayak di Kota Baru, pantai. Kota Baru ada pantai. Batuljin sama pantai air terjun, Ya. di hutannya. Kalau masalah alam gitu ya, Udah. kalau alam kita orang luar pun bisa kesini biasanya untuk cari tek-tek. Nah sama ini kalau orang yang luar negeri nih, seringnya kan gitu ke pasar terapung. Kalau yang ada di kota kita, Banjarmasin. Terus sama, lanjut. apa lagi? Gimana? Sama biasanya itu kan ini lagi rame nih anak muda yang foto di lingkungan pasar itu, yang kan itu fintech tuh. Itu apa namanya, Pak? Yang anak-anak muda yang itu ya, yang Itu anak-anak kekinian itu. lokasinya ini lah di ini lah, studi mampir lah. Itu dapat banget Pak. Dapat feel ya, dapat. Nah, Yang pasti disesuaikan dengan pakaiannya sih agar lebih dapat. Dan jangan heran loh, yang moto-moto itu anak-anak komunikasi loh, Banyak. rata-rata hampir semua anak-anak Ini komunikasi. salah satunya. Bang, masuk sini bang. Nih abangnya nih. Yang mudah berkreasi ya. Dan Sama di fotografi ini sangat membantu kita di ini sih, di kuliah sih. Kan banyak tuh tugas-tugas yang membutuhkan tenaga mereka, kayak video ini, foto ini, sangat berpengaruh. tanpa kita sadari sebenarnya kita tidak ada basic untuk di fotografi. Cuman karena adanya mata kuliah yang menuntut kita untuk belajar bisa, dan kita mengerti cara ngambil angle, cara betul. ngambil lighting apa segala macam. ngatur lightingnya ini sebenarnya kan lighting mahal ini. Di situ kita bisa belajar sebenarnya tanpa kita sadari kita menaikkan kualitas kita menaikkan kualitas dapat diri kita sendiri. pengalamannya sih sebenarnya, cara ngambil foto yang bagus kayak gimana itu sih. Apalagi yang perlu dibahas nih fotografi nih. Kalau masalah sejarah emang kita bukan basic sih menguasai sejarah fotografi apa kayak gimana. Mungkin cara setting kamera kita pun nggak bisa. kurang, bukan nggak kurang sih, hampir nggak bisa kayak gitu. Masalah paling nggak biasa megang kamera kayak gitu. Hanya setiap ada tugas-tugas nih, ada tugas-tugas yang mengharuskan kita ada menampilkan foto atau video, apalagi tugasnya itu berbentuk kelompok ya. Orang-orang seperti mereka ini diperebutkan loh di kampus, di kelas kita. Sangat berebutan. Cuman kalian nyadari nggak sih, kita semua itu saling melengkapi, di mana kita terlihat kompak di suatu kelompok atau apa istilahnya, kita satu prodi kita itu yang komunikasi itu saling melengkapi loh tanpa kita sadari. Contohnya kita di tugas untuk mata kuliah PR segala macam, anak-anak yang jurnalistik atau segala macam, mereka sering sharing untuk masalah konsep kayak gimana, harus kayak gimana, kita bisa mengarahkan. Sebaliknya pun
tentang kayak gini ya mereka bisa mengarahkan kita apa segala macam, Ya kita sih, membantu kita. Jadi kalau nya basic PR sih emang kayak sejenis kayak memperkenalkan Mengatur. konsep itu sih kepada ke klien kan. Iya. Nah, Saling ini ya, saling berkaitan. emang berkaitan, sangat berkaitan. dan di angkatan kita ada berapa konsentrasi? Ada 3 lah. Ada VR. di angkatan 2017 ada Ya, 3 ya. angkatan kita kan angkatan 2017 ada 3, ada PR, ada Jurnalistik. jurnalistik nggak ada. PR, broadcasting sama advertising. Oh benar sih ya. Ya. Ada Kalau 3. fotografi itu masuk di mana? Di, Broad ya. bisa keduanya sih, bisa advertising sama broadcasting. Ya nggak, Pak? Iklan. Oh, iklan, advertising. Oh. Hampir semua sih kita belajar desain juga ada, Ada. kita ngambil foto-foto juga ada. Nah, Itu- tapi kalau nya anak-anak PR kayak belajar desain, belajar foto, belajar videonya itu cuman kayak basicnya doang Basic. gitu, basic. Tapi tetap ada sih tugasnya kayak kita mengharuskan ngerjakan desain itu kayak beda aplikasi lah sama anak-anak iklan dan anak broadcastnya. Karena emang ya, Nih, mati lagi, Mati Bro. lagi. aduh, operatornya nih. Lanjut. Ya karena emang apa sih, anak-anak PR ya emang lebih disuruh untuk mengobrol ke orang lain daripada kita mempelajari suatu teknik-teknik dasar fotografi. Oh iya, kalau untuk anak PR itu lebih ini ya, lebih maksudnya sering masuk ke pemerintahan buat jadi humas. Semuanya sih, nggak pemerintahan aja, mau Perusahaan, instansi, apa segala instansi pemerintah, instansi swasta itu pasti perlu humas. Kalau aku nangkapnya gini sih, kalau anak-anak iklan atau broadcasting tuh biasanya mereka bekerja dengan tangan ya. Hmm. Kalau masalah PR. PR pasti Mulut. dengan bacot, mulut. Speak nih. Apa Biar nih? Meyakinkan. Meyakinkan atau Meyakinkan. mempengaruhi suatu klien itu biasanya. Betul. Jadi sering bacot nih, mereka berdua sering bacot sama orang-orang. Sama ini. Kan kita ini udah masuk di bukan zaman Z ya. Sekarang ini zaman Z lah. Apa tuh maksudnya zaman jet? Ya, Setelah milenial yang semua media sosial, semua HP. Nah, itu kan fotografi sangat-sangat wah, gila-gilaan. Di IG aja feeds-nya itu rata-rata bagus. Menurutku fotografi itu semua orang ada basicnya sih. Melalui HP contohnya. Basic sih pasti punya, tapi dalam agar hasil dari mereka tuh lebih memuaskan untuk orang banyak tuh mungkin tidak ada di antara kami bertiga, tapi di kawan-kawan yang lain pasti ada itu. mereka itu sebenarnya kelihatan itu ketika mereka emang benar-benar belajar, dimana mereka tentang mau sharing sama yang tua, nanya-nanyakan kayak gimana yang mereka belum mengerti, mereka lebih ke situ sih. Jadi lebih sharing apa segala macam yang membuat mereka yang berkembang segala macam itu. Ya kalau nya aku pribadi sih sesuatu yang kurang aku minati ya aku nggak memperdalam masalah itu. Ya. Karena bukan berarti aku nggak suka fotografi, ya aku suka, tapi aku kurang minat untuk menjadikan itu sebagai pekerjaan aku atau apapun. Nah jadi aku kurang mendalami di situ. Kalau nya aku lebih memilih apa yang aku minati, maka itu yang aku perdalami gitu loh. Orangnya nggak bisa mecah fokus, jadi harus satu fokus. Kalau aku lagi fokus ngerjain satu ini, ya aku fokus ke situ aja, yang lain-lain itu nggak aku kerjain. Kalau kalian gimana? Cuman ini ya, aku pribadi yang selaku konsentrasi PR, aku merasa bisa bukan harus pro, kita bukan dituntut untuk harus pro dalam bidang yang kita pelajari, cuman kita harus setidaknya kita ngambil foto bisa yang sudah kita jelaskan tadi Ya. itulah. Kalau aku sih hobi itu enggak, cuman aku menyukai ini hasil fotonya, Ya. sangat-sangat menyukai sih. Cuman untuk lebih ke profesional mendalami fotografernya cukup di basic aja. Ya.
Dan juga kayak orang-orang kayak kita nih kayak suka liburan jalan-jalan itu pasti bikin video kan ya. Iya. Pasti sih kalau ciri khas anak komunikasi pasti seperti itu. Ada di dokumentasi kan ya. Kalau kita lagi ke Loksado atau kita ke Kota Baru, ke pantai-pantai mana itu pasti selalu ada videonya. Silahkan aja dicek di IG-nya Ibal Najmi atau Ola Sultan atau yang lain-lain lah. Banyak. Pokoknya Rizal siapa? Rizal Coach. Rizal Kids. Wahyu. Wah, semuanya dah. Bagus-bagus. Satu lagi Pak. Darto. preman kampus. Untuk menurut kalian nih di fakultas kita Ilmu Komunikasi Universitas Lampung Mangkurat, menurut kalian dosen yang sangat menguasai fotografi itu siapa aja sih? Kalau menurut aku ya, aku nggak tahu nih. Yang Lebih ke sih kalau fotografi kayaknya lebih ke Pak Bayu sama Pak Alip kali ya. Dan juga dosen kita tuh banyak sih kalinya, ada di film-film, ada di pemerintahan, ada di PR, pokoknya banyak lah. lengkap lah Ya, kita lengkap. itu. Ya, maksudnya yang paling menguasai lah. Yang jadi panutan anak-anak komunikasi nih. Ada yang kayak disebutkan tadi, ada Pak Bayu, ada Pak Alif, ada juga Pak Hari. Pak Hari itu karena beliau mengajarkan kita mata kuliah jurnalistik apa segala macam dan fotografi ya, atau apa kemarin itu kita mata kuliah Fotografi. Nah, dan beliau itu emang basicnya sejak dari S1 beliau sudah hobi foto, hobi potret apa segala macam. Jadi banyak ilmu yang aku Bisa dapat didapat, di ya. beliau apa segala macam. Oke. Kalau di PR siapa nih yang emang pro banget nih? Kalau di PR sih, kalau aku pribadi yang anggap sih yang pastinya Ibu Nova sih. Aku cinta banget dah sama Bu Nova kalau soal masalah Mulai. Cinta banget dah. Lanjut. Emang bener-bener ini, emang beliau itu emang menguasai banget tentang PR. Bagaimana cara kita melobi apa segala macam itu loh, yang tanpa kita sadari, meskipun pressure-nya begitu kuat, cuman itu jadi. Tapi Ibu Nova tuh masuk di kalau nggak salah humasnya FISIP atau humasnya UNIP sih? Humas ULM ada. Humas UNIP, Iya. Humas Universitas. Oh, jadi anak PR banget nih. Iya, PR banget. Dan tuh. beliau kan pernah belajar dengan Helmi Yahya kalau nggak salah. Lagi beliau sekolah Kuliah. di Bandung. Jadi emang kalau masalah speak apa segala macam memang pro sih orang pro. Juaranya ya. Iya. Ya kalau masalah juara sih semua dosen komunikasi ya Juara, juara sih. juara. Masalah di bidang komunikasi maupun itu VR, broadcast, jurnalistik dan advertising. Oh aku lupa nih, kami semua lagi berada di studio baru kami nih. Studio kita berada di kota Banjarmasin. Bagus kan studionya? Nanti kalau mau ke sini bisa aja diajak. Siapa tahu kita bisa berkembang Ya. lagi dari podcast selanjutnya kayak gini. Bisa kan ya. jadi awal mula dari tugas dan lama-lama Soalnya jadi bujuran Yang dari halus-halus dosen kita undang. bisa. Tapi ada podcast dari prodi kita ada kan? Ada anak-anak yang bermain di podcast ada. Apa tuh namanya? Kreasi karya komunikasi kalau nggak salah. Di YouTube-nya komunikasi ada. Oh iya, satu saat ini beda konteks ya. Aku sangat beda konteks sih. Cuman kan kita lab baru nih. Wah, labnya sangat lab baru itu emang kayak apalagi kalaunya emang anak-anak lab art, anak-anak suara kampus tuh pasti sangat suka lah berada di lab itu karena semua fasilitas yang ada di Iya. lab itu pasti bisa mereka gunakan untuk keperluan mereka. Cuman satu bro, nggak bisa bro. Ya nggak bisa Nggak rokok bisa, sih di bro. situ. Kalaunya- Sangat-sangat bersih bro. Cuman sangat-sangat bagus, keren sih. keren. Kalau masalah lab ya mungkin bagus kualitas apa segala macam di lab itu emang benda-benda yang hampir bisa bersaing lah untuk secara kelas iya, TV. betul. itu lebih ke studio sih ya. bukan Lebih ke lab ya. studio Lebih studio. bukan lab, kami yang nyebut lab. Cuman kalau karena kebiasaan. studio itu bukan lab sih sebenarnya, kos.
Jadi tempat-tempat Iya, kos. Wifi-nya ada. Wah, paling kencang, AC-nya paling ada. kencang. Sofanya Wah, sofa ada. disediakan bantal. Waduh, jadi kos tuh sebenarnya. Cuman di sistem pengelolaan karena istilahnya tidak ada staf khusus yang untuk merawat lab itu, untuk mengelola lab itu dengan sepenuhnya mereka bekerja berfokus ke lab, ke studio. Itu yang kita kurang, yang kita punya. Tapi bukannya ada ini kepala lab apa Yang Rido tuh apa? ya kalau strukturnya ada, Ada, cuman kan itu diambil dari mahasiswa, bukan orang-orang yang khusus emang, mengerti dengan benda-benda itu yang harus dirawat kapan saja, Kayak apa lebih- segala macam, pengelolaannya lebih. Mungkin konsepnya studio itu mungkin kayak Allah lebih Akbar. kan sih. Mati pulang. Apa sih kayak membiarkan mahasiswa untuk bebas sih mungkin ya, karena bukan terlalu diatur tentang kreatifnya gitu ya. Kalau masalah untuk mengajarkan, kita nggak kalah sama di Jawa. Emang jebolan yang emang di Dan gitu. agreditas ilmu komunikasi kita Udah. Udah bro, top bro. Ya mudah-mudahan ketika kita lulus semua Amin. ntar masih bisa lebih cepat lah cari pekerjaannya karena kampus kita akreditasinya Amin. A. Mungkin studio itu kayak itu sih, maksudnya studio itu konsepnya mungkin lebih agar mahasiswa ini bukan dibatasi untuk berkreatif, maksudnya tuh kayak lebih dibebaskan aja loh, kayak prodi itu lebih memfasilitasi. Betul. Ya kan, ada di sana kan ada apa sih, ada komputer, ada PC, ada studio. Jadi macam lah. kayak gini Ji, di balik kita kuliah secara materi, kita kuliah secara materi, kita itu sebenarnya sangat bagus sistem belajarnya, karena di balik materi itu kita langsung terjun langsung di lapangan. Prakteknya itu yang emang diutamakan, karena emang kita punya semua dan difasilitasi kayak gitu. Contohnya aja anak PR harus terjun ke lapangan apa segala macam itu. Terus anak-anak jurnalistik apa segala macam mencari tempat untuk diberitakan dan mereka belajar membuat artikel-artikel. Anak iklan mendesain apa segala macam, dan fotografi pun difasilitasi punya kamera. Itu yang bagusnya. Pokoknya semua mahasiswa di ilmu komunikasi di ULM itu semua ada fasilitasnya di semua bidang ya, di semua jurusan ya. Ada semua konsentrasi maksudnya. Oh iya itu. Lancar yang ngomong ya, kalau ngudut Nah, gini ya. mungkin kalau tidak ada ini mungkin kita terbata-bata ngomong. Terbaik ini podcast center nih. Amin. Amin. Juara 1. Jangan lupa like bro. Like. Sub. Dan share. Nah itu penting share. Apalagi Bisa harusnya itu di awal bro. ya bisa aja ntar editornya pindah ke awal. Pindah ke awal. Terus, percaya kami sama editornya, emang percaya. Udah kalau masalah editan foto, editan video itu gak kalah sama Orang-orang luar sana. orang-orang luar Kalimantan Selatan di anak-anak komunikasi. Karena Kagum aku. Emang mereka belajar terus ya, belajar, gali terus. Karena mereka mungkin sudah ada freelance ya, ada kerjaan di luar ya, itu pasti lebih nambah pengalaman mereka untuk gimana teknik editingnya biar apa-apalah gitu, aku nggak tahu nama-namanya. Cuman mereka hebatnya kenapa? Ini satu orang bekerja di WO ini nih, panggilan WO ini nih. Mereka pasti ngajak temen sekampus lagi untuk join dan hampir semua bekerja freelance. Kayak ini bro, Abu Picture ya. Ya, itu Abu. rata-rata anak komunikasi. kalau Sorry ya, tahan bentar. Lagi ada kebutuhan. Oke, lanjut. Lanjut. Oh iya. Tadi sampai di mana tadi? Ini Wedding ya. Oh, iya. Wedding yang Ini- rasa teman tadi. kebetulan Him udah merit nih. Udah, bro. Ini kan kemarin wedding itu ceritain nih dari siapa WO-nya, iya. terus siapa fotonya, apa sih ngerjainnya. Kalau masalah WO gak usah kita bahas, kita Ya. bahas ini wedding fotografinya. Ya. Jadi kemarin itu aku ngambil Abu Picture. Abu ya. Ya dari apa? Prewed. Nikahan, prewed. Terus 7 ini bulanan. Resepsinya 7 bulanan istriku, semua itu Abu Picture. Dan
perlu kalian tahu, semua rata-rata di Abu Picture itu anak ilmu komunikasi semua. Hampir teman semua tuh. Hampir teman semua. 6 apa 7? Ya balah. 7. Mungkin 7. Selebih. Dan jadi acara aku kemarin tuh nggak berasa acara nggak ada batasan sama dari pihak fotografi ya, sama klien. mempelai ya, sama mempelai. Jadi kayak jos-josan sih mereka sih. Maksudnya itu kayak kalau untuk kerjaannya itu profesional, cuman untuk pelayanannya itu rasa lebih dari teman lah. Profesional itu maksudnya mereka tetap melayani sepenuhnya tanpa itu kawan, Ya, karena merasa itu biasanya teman. karena itu kawan atau temannya mereka lebih santai, kayak gimana. Tapi mereka enggak ya? Enggak. Totalitas berarti ya. Totalitas habis-habisan. Dan hasil foto-fotoku itu wah gila-gilaan. Dan semua itu teman-temanku semua. Hebat. Keren sih. Anak komunikasi hebat. Ahim sudah wedding. Kalau kamu? Lulus dulu, Bro. Oke, bro. Masalahnya syarat kita ini lulus syaratnya. Syarat apa tuh? Kawin. Syarat nikah sih. Tapi pasangan udah lulus. Udah. Syarat nikah. Oke, balik lagi. Udah kawin nih. Belum lah. Udah lah kawinnya lah. Oke, balik lagi. Kita bahas ini masalah fotografi di pemerintahan. Kan di awal tadi udah, cuman ini lebih intensif lah. Kalau menurutku fotografi yang maksudnya yang ada di Kalimantan Selatan atau anak-anak teman-teman kita kurang dipakai sih, bro. Beneran enggak? Ya kalau yang di pemerintahan sih iya Kurang. karena mereka bukannya lebih sih, karena sudah emang ada bagiannya mungkin ada, untuk tugasnya foto segala macam, dokumentasinya emang ada kayak gitu. Cuman hampir rata yang rata-rata kutemui nih yang bekerja di bagian apa istilahnya dokumentasi apa segala macam itu Bidangnya pasti. iya, bukan anak-anak komunikasi dan itu emang bukan basicnya, tapi sayangnya di situ karena istilahnya kan ngambil pekerjaan anak-anak Ya, komunikasi. kasarnya ambil rezeki orang lain lah. Ya, Tapi kita lihat lagi hasilnya. Hasilnya sih pasti beda dengan kurang orang karena yang emang bukan basic kan. Iya. Karena apa sih, bukan dengan orang yang emang berpendidikan di bidang Seharusnya, itu ya seharusnya pemerintah bisa bantulah nih anak-anak yang berpotensi dan punya bidangnya di situ dinaikkan. Iya. Dan mereka pun hasilnya pasti jos-josan. Lebih dilihat sih sebenarnya, lebih dilihatnya tuh lebih diperdulikan. Kenapa? Karena emang biasanya orang humas lulusannya apa, sarjana ekonomi, apa segala macam, sedangkan yang emang basicnya pun belum tentu mereka bekerja di bidangnya itu. Itu sih sayangnya. Seandainya dimaksimalkan suatu instansi itu basicnya emang basic yang sesuai dengan bidang itu. dan apa sih, sesuai dengan bidang dan latar belakang Ya, seseorang mungkin itu. bakalan lebih bagus, pasti top lah apa segala macamnya. Dan kalau bisa jangan sampai nyewa orang luar di Kalimantan Selatan. Iya, karena kita banyak loh Iya, orang yang harus berdayakan. Ya, sorry. Belum mudut, bro. Mudut dulu. Itu sih menurutku. Kalau Haji Kurang paham sih ya masalah itu. Kita semua sih nggak tahu ya alasan kenapa saat ini kenapa jadi jalannya seperti itu gitu kan, karena tidak sesuai lah kan, kita bilang tadi tidak sesuai dengan bidangnya tersebut. Kita nggak tahu alasannya. Mungkin mereka itu punya basic, cuman hasilnya kurang. Cuman sebelumnya kita bertiga minta maaf nih kenapa jadi pembahas pemerintahan. Kan emang pemerintahan agak sensitif dengan hal kayak gitu. Cuman kita nih ingin menyuarakan aspirasi kita sebenarnya gimana agar lebih baik lah. Ya intinya walaupun Kenapa kami menyuarakan, karena kami sebentar lagi pengen lulus. Kami butuh pekerjaan. Sebenarnya ini kan hal kecil yang maksudnya kita ini kan menyuarakan dari hal kecil nih untuk membangun kampung kita lah, Ya, daerah kita lah. ya. Walaupun dengan hal bacot
setidaknya bisa membantu lah. Cuman kayak gini sistemnya kita, meskipun kita basicnya di situ, cuman kalau nggak rezekinya kita nggak bisa tembus CPNS Ya, itu sih ya, saya. itu. Semoga aja kita berrezeki Ya, di amin. bidang-bidangnya masing-masing. Perusahaan juga perlu sih. Sangat perlu. Tambang aja kan sekarang kalau mau shoot dari atas harus punya drone yang punya lisensi kan. Khusus ya? Khusus. Sama Bukan sembarangan pilot ya yang bisa naikin itu. Pilot drone. selain di tambang, perusahaan ini ya company profilnya. Ya, company bikin company pasti- profile. Pasti perlu anak-anak dokumentasi. Sama dua tuh sangkutnya tuh, anak komunikasinya, anak yang fotografi sama anak humasnya, karena yang konsep suatu konsep humas. itu anak-anak humas. Di situ pentingnya humas di suatu pemerintahan atau di Suatu suatu instansi lah, instansi pemerintah atau maupun instansi swasta pasti perlu itu. perusahaan. Sangat penting sih. Karena kan kita kan pasti belajar humas nih waktu kuliah kan, itu kita pasti diajarin sih gimana cara meningkatkan meningkatkan pamor sebuah perusahaan kan ya. Citra, membangun citra. Membangun citra perusahaan di hadapan publik itu pasti itu sudah kita belajar tentang masalah itu. Dan tidak di perusahaan aja, di pemerintahan Di semua lah ya, Nah, mungkin di semua itu seperti pasti ini, perlu. ingat kan kalian yang waktu kita ke Walcott Ya, wali kota Banjarmasin ya. itu sama Ibu Novi ya. Ibu Novi. Nah, Ibu Novi lah. Ibu Novi sama Ibu Ayu kemarin itu kan membahas tentang humas, tentang humas. gimana caranya pemerintah Humas ke Pemko. masyarakat. Iya. Ternyata baru tahu aku jembatannya adalah humas. Iya, emang humas itu menjembatani antara pemerintahan dengan masyarakat, perusahaan dengan masyarakat. Itu sih yang aku tahu sistem kerjanya. Mhm. Dan gimana humas cara menyelesaikannya krisis perusahaan itu cuman di sini aku menambahkan tentang humas tadi sedikit. Humas ini sedikit salahnya di dalam suatu, contohnya aja pemerintahan kan humasnya bekerja bersangkutan langsung pemerintahan itu dengan masyarakat. Cuman yang agak susah ini antara humas ke atasan, karena itu banyak melewati jembatan-jembatan yang betul. seharusnya tidak ada jembatan itu sebagai penghalang. Karena yang menghubungkan langsung dengan atasan itu ya humas dengan atasan dengan masyarakat, sangkutannya emang hal itu, dan kita agak kesusahan untuk menyampaikan ke atasan. Betul. Itu aja sih sebenarnya. Dan juga satu nih kesulitan humas itu kayak kayak harus memahami kedua belah sisi loh. Maksudnya Betul tuh. Karlonya pemerintahan kan ada mengeluarkan sebuah kebijakan nih. Kebijakannya mungkin itu bertentangan kepada publiknya, dan juga kita sebagai humas kita itu harus memahami gimana cara bukan menyampaikan sih, kayak gimana kita tuh harus memahami perasaan publik ini kayak gimana, dan juga kita harus memahami alasan si pemerintahan ini kenapa mengeluarkan kebijakan itu sih yang sulit perasa aku, karena kita harus mempunyai dua sisi lah, maksudnya dua sisi itu kita bisa melihat dari segi pemerintahannya kayak gini, kita melihat dari segi publiknya kayak gini. Itu kayak kita tuh kayak menggabungkan hal yang panas dengan dingin, yang menggabungkan susah. kedua itu loh agar masyarakatnya enak dan agar pemerintahannya pun enak juga. Nah, di situ kerja humas yang gimana caranya suatu pemerintahan itu mengeluarkan kebijakan dan dapat diterima oleh masyarakat, itu fungsinya humas. Cara penyampaian adaptasinya lah. Nah, di situ sih. Kenapa jadi ngomong humas nih? Kita ngerjain apa? Kerjanya humas. Ini loh, asal kalian tahu aja ya, kami membuat podcast ini tidak ada bahan sama sekali, tidak ada materi, tidak ada naskah sama sekali. Jadi semua improv karena sama yang ada di otak. Improv sesuai dengan pengalaman masing-masing, pengetahuan masing-masing, unek-unek masing-masing ya. Karena kami mungkin karena merasa kami anak humas ya, mungkin harus bisa mengimprove semua hal-hal itu dan berusaha tanpa teks, tanpa pastinya, tanpa
tanpa skrip. Iya. Spontan. Ya, Jadi untuk kalian yang ingin berkuliah di mata kuliah bukan mata kuliah sih, di program studinya komunikasi, kalian semoga kalian semua mendapatkan pandangan dari apa yang kami omongkan ini, bagaimana itu jurnalistik, bagaimana itu advertising, bagaimana broadcasting, dan bagaimana menjadi PR. dan aku mau nambahin Ji, buat kalian yang pengen masuk, jangan lupa pikirkan lebih baik-baik di mana nih Konsentrasi kalian. iya konsentrasi kalian itu cocoknya apakah di konsentrasi ini Bidangnya ya, Iya, basicnya. Ya, Kak. Jadi Aku jangan mau sam- nanya, aku jangan mau nanya sampai juga sih. salah pilih lah. Aku mau nanya juga nih sama kalian berdua, kalian kenapa sih jadi milih konsentrasi PR? Aku dulu kan. Ya boleh. Kalau aku ini Ji, buat bisa, jujur ya, kalau aku itu orangnya gagap, apalagi ngomong di depan umum. Apalagi kalau nggak ada ini ya. Nah nih, tapi setelah aku banyak belajar di ilmu komunikasi konsentrasi PR, aku banyak mendapatkan hal-hal yang baru, pengalaman yang baru, kayak ngomong lumayan lancar, terus bisa berimprovisasi, bisa bisa menggiring opini ke orang lain. Pokoknya jadi alasan aku ngambil untuk nambah ini sih, nambah kepercayaan diriku, Iya, pede sama banyak hal sih. Kamus? Sebenarnya kan aku sudah kuliah sebelumnya. Sudah kuliah lah. Mungkin cerita sedikit nih. Ya. Sudah kuliah sebelumnya di luar Kalimantan, terus balik liburan ke Kalimantan. Iseng-iseng nih daftar kuliah, coba di komunikasi, ngambilnya di ULM kayak gini. Tes keterima. Jadi bingung antara harus balik ke Di awal atau yang lanjutin sebelumnya. lagi? Nah. bulat tekad ini ingin ke yang baru aja nih, yang baru coba komunikasi. Coba di komunikasi terus malah emang basic. Sebelumnya emang gak basic. Kenapa gak basic? Karena aku nggak ngerti soal komputer ataupun ngambil TI kan, nggak ngerti sama sekali. Taunya basic passionnya di sini. Ya? Emang jalannya sudah di sini bekerja, akhirnya bekerja. Pekerjaannya emang sesuai Dan dengan apa yang dipelajari. Satu bukti untuk sampai saat ini di semester 7 kami bertiga masing-masing masih di ilmu komunikasi Universitas Lambung Mangkurat. Betah. Itu buktinya. Maksudnya betah dengan apa yang didapat, apalagi ditambah lab baru, dosen-dosen ramah. Humble sih, lebih ke humble dosen-dosen komunikasi. Maksudnya bisa ngebimbing kita lah. Ya. Jadi ingin nambahkan sedikit nih, yang asalnya apa sih komunikasi? Apa cuman ngomong-ngomong? Semua orang kan bisa ngomong. Nah, kalian tahu semua. Ada tekniknya, ada teknik dari semua komunikasi, ada pekerjaannya di dalam komunikasi. Dan aku pernah dapat ini loh pertanyaan. Kamu kuliah di mana? Di komunikasi, Pak. Hah, komunikasi? Kenapa ngomong harus kuliah sih? Wah, aku langsung bingung dengan pertanyaan beliau. Kayak ya emang harus ada belajarnya lah. Karena kan ngomong nggak bisa sembarangan. Harus ada tata kramanya, harus ada bisa memulai dan mengakhirinya. Menurutku komunikasi itu luas sih. Kayak semua pekerjaan itu pasti berhubungan dengan komunikasi sih. Semua, Kalau tidak ada pasti pekerjaan ada yang tidak berkomunikasi. komunikasi. Ayo, pekerjaan apa yang tidak berkomunikasi? Apa? Kerjaan yang diam-diam baik nggak ada kan? Gak ada. Gojek aja berkomunikasi Iya, pasti sama lah. pelanggan. Pasti. Semua itu. Dan itu yang kita pelajari. Betul. Dan di dalam komunikasi pun ada konsentrasi khusus pun. Iya, betul. Ya, jadi di komunikasi itu kalian semua bisa belajar yang tadi ya, yang aku sebut tadi konsentrasinya. Kalian bisa belajar semua hal tentang advertising, kalian bisa belajar tentang semua broadcasting, kalian bisa belajar tentang semua jurnalistik dan PR. Kalian semua bisa belajar itu di Banyak. komunikasi. Betul. Dan juga kalau aku pribadi ya, kalau aku dapat nih pembelajaran dari dosen kan, kita harus kayak gini. Tapi aku berpikirnya kalau aku ingin berkembang, aku
tidak mungkin ingin menerima hal itu cuma-cuma aja gitu loh. Aku harus mengaplikasikannya ya ke kehidupan sehari-hari. Ya orang-orang yang berbicara, orang-orang yang ngomong itu, ketika orang-orang yang ngomong itu orang biasa dan orang yang berpendidikan di bidang komunikasi itu pasti beda loh cara ngomongnya kayak gimana. Kayak apa ya maksudnya itu, karena kami orang-orang yang kayak kami ini kan kami pasti belajar teknik-tekniknya kayak gimana, teknik ngelawan orang yang pendiam kayak gimana, teknik apa sih harus bisa mempengaruhi orang itu sesuai dengan apa yang kehendak kita. Itu sih teknik-teknik. Melihat gimana seorang itu, jadi kita nggak langsung komunikasi, kita melihatin dulu karakter orang itu kayak gimana. Di situ bisa belajarnya. Orang ini kayak gini nih, kita melakukan pendekatannya. Misalnya orang itu sangat keras apa agak susah komunikasi, kita bisa belajar dengan hobi beliau mancing nih, kita bisa melakukan pendekatan dengan mancing. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang emang kita dapat. Jadi intinya sebelum kita ketemu orang itu kita harus cek dulu backgroundnya harus kayak gimana. Nah, kayak gitu. Enggak langsung ceplos kayak gitu. Harus cek dulu backgroundnya kayak gimana. Itu sih yang aku dapat di komunikasi ya. Mungkin itu saja sih apa yang kami sampaikan ini. Semoga itu bermanfaat lah deh untuk kalian semua yang nonton. Soalnya nih yang awalnya bahas fotografi jadi kemana-mana nih, tapi, karena apa ya, emang perlu disampaikan sebenarnya aspirasi kita biar segala macam. Aku Nur Fajri Ramadan dan aku Muhammad Firdaus Ali dan aku Muhammad Rahim. Kami bertiga izin pamit. Bentar. Ada lagi satu lagi nih. Silakan. Dari obrolan kita ini silahkan ambil yang baiknya, yang buruknya itu tolong dibuang. Dah. Itu aja sih. Kami bertiga izin mundur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top.